Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Tubagus sebagai dosen pada mata kuliah Cloud Computing. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan hasil dari proyek kelompok saya, yaitu implementasi Amazon Simple Storage Service untuk proses pembelajaran online, yang mana Amazon S3 ini adalah sebuah layanan penyimpanan objek berbasis cloud pada Amazon Web Service. Selanjutnya untuk anggota kelompok kami ada 2 orang. Yang pertama Subekti Tias Rahayu, yang kedua saya sendiri Indra Ardianto. Sebelum kita lanjut ke demonya, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mempunyai dulu sebuah akun AWS. Selanjutnya nanti setelah kita membuat akun AWS, kita nanti akan menggunakan sebuah layanan yang ada di dalamnya, dalam hal ini S3 ataupun Simple Storage Service. Selanjutnya kita akan membuat sebuah bucket. Sebuah bucket ini adalah sebuah dokumen root yang mana nanti kita akan mengupload folder-folder yang akan kita gunakan sebagai directory root tersebut. Selanjutnya kita akan mulai membangun dengan AWS dengan bucket yang kita gunakan sebagai dokumen rootnya. Oke, langsung saja kita praktekkan ataupun kita demokan. Kita pergi ke sini dulu. Nah, di sini merupakan tampilan Amazon Console sebelum kita login. Karena saya sudah mempunyai akun, maka langsung saja kita login ke konsolnya. Tunggu, masih loading. Oke, saya menggunakan email markasbelajar@gmail.com. Lalu masukkan passwordnya. Tunggu, masih loading. Oke, kita sekarang sudah berhasil login di konsol Amazon Web Service Management. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan sebuah layanan yang dinamakan S3 ataupun Simple Storage Service. Kita bisa cari di sini, ada di menu service, lalu menu storage, di sini ada S3, kita klik saja. Oke, setelah itu kita akan diarahkan ke sebuah tampilan di mana di sini akan kita membuat sebuah website statis menggunakan S3. Di sini sudah terlihat ada beberapa bucket yang sudah saya buat, tapi tenang, akan kita demokan dari awal. Yang pertama, karena kita ingin membuat sebuah website statis, maka yang harus kita perlukan adalah sebuah dokumen root ataupun folder root tersebut. Maka bisa kita buat folder root tersebut di sini, create bucket. Klik saja. Oke. Selanjutnya misal kita beri nama folder rootnya latihan cloud misal. Oke ya. Perlu diingat untuk nama bucket ini tidak boleh sama dengan nama bucket yang sudah kita buat sebelumnya ataupun orang-orang lain yang sudah buat sebelumnya. Jadi ini harus berbeda dengan yang lain. Oke. Selanjutnya untuk region ini kita cari yang terdekat dari daerah kita. Berhubung kita di Indonesia, di sini saya sudah cari tidak ada yang di Jakarta ataupun di mana, tapi di sini lebih dekat di negara Singapura, maka kita gunakan region Asia Pasifik Singapura. Oke, jika nama bucket sudah diisi, lalu kita klik next. Oke, selanjutnya di configure option ini kita next saja. Oke, selanjutnya di set permission, perlu teman-teman ketahui karena di sini kita akan gunakan sebuah website statis kita agar bisa diakses secara publik, maka kita unchecklist di bagian block all public access, kita unchecklist. Lalu selanjutnya kita checklist di bagian block public access to bucket. Selanjutnya block public and across account. Jika sudah, di atas ini checklist juga.
Oke, jika sudah di checklist, selanjutnya kita next. Oke ya, ini set permission ini hanya mengkonfirmasi ulang apakah konfigurasi kita sebelumnya itu sudah benar atau belum. Jika sudah, maka create bucket. Oke, bucket kita sekarang sudah terbuat ya dengan nama latihan cloud. Sekarang kita klik lagi. Secara defaultnya, meskipun kita sudah membuat sebuah folder root, dalam hal ini latihan cloud, di sini belum bisa kita akses karena belum kita letakkan ataupun file index.html. Sekarang kita akan buat sebuah file dengan nama index.html di menu properties. Oke, sebelumnya karena akan kita hosting si bucket latihan cloud, maka kita gunakan menu yang sebelah sini, static website hosting. Kita klik saja. Oke, paling bawah, balik lagi. Oke, kita gunakan yang pilihan menu yang ini, use this bucket to host a website. Artinya kita menggunakan bucket ini sebagai dokumen root untuk website statik kita. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, index.html ini harus kita sertakan karena nanti ketika diakses dokumen root kita secara otomatis akan berjalan. Yang pertama kali dijalankan adalah file index.html. Maka di sini kita ketikkan ulang index.html. Oke, index.html sudah. Selanjutnya di sini ada keterangan error dokumen. Jadi ketika di sebuah website statis kita ada sebuah link yang tidak ditemukan, maka akan di redirect ke sebuah file error.html. Error, kita ketikkan saja lagi html. Oke ya, ini opsional, error.html. Index.html sudah, error.html sudah. Selanjutnya kita save. Oke ya. Oke, sekarang bucket hosting kita sudah berhasil nih. Artinya kita akan menggunakan bucket latihan cloud sebagai dokumen root dan index.html sebagai file yang akan pertama kali dijalankan ketika bucket ini diakses. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita kembali ke overview. Oke, kita kembali ke tampilan di sini. Tadi di awal kita sudah membuat file index.html dan error.html. Tapi di sini kita belum menguploadnya. Sekarang kita buat saja untuk file index.html dan error.html menggunakan kode editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Maka bisa kita buat baru di sini. Bisa kita save dulu di desktop misal ya. Namanya apa tadi? Index.html. Oke, index.html sudah. Selanjutnya akan kita buat tag HTML di sini. Kita tag HTML5 dengan title misal latihan AWS S3. Oke. Dengan body misal kita gunakan heading 1 website statis menggunakan S3. Oke. Jika sudah, kita save saja. Oke. Selanjutnya kita buat file baru lagi dengan nama error.html. Ctrl N lebih mudah. Nah, ini biar lebih cepat kita copy saja dari index.html, kita kopikan ke file selanjutnya. Nah, titelnya misal kita ganti 404 not found. Oke. Halaman tidak ditemukan, misal seperti itu. Kita save dengan nama apa tadi? Error.html. Oke.
Berarti sekarang kita sudah buat dua file HTML ya. Tadi index.html, selanjutnya error.html. Oke, jika sudah, kita kembali lagi ke tampilan tadi yang di sini, overview dari bucket latihan cloud kita. Selanjutnya akan kita upload file tadi, index.html dan error.html. Klik saja button upload. Oke. Selanjutnya add file. Kita cari tadi di mana letaknya, di desktop. Oke. Error dan index. Kita open. Oke ya. Selanjutnya kita next. Oke, perlu diketahui juga di set permission ini perlu kita ubah izin si file index.html dan error.html sebagai public. Jadi grant public read access to this object. Kita ganti manage public permissionnya. Setelah kita ganti, lalu kita klik next saja. Lalu di sini tidak ada yang diubah, kita klik next. Selanjutnya review, kita upload saja. Tunggu, masih proses upload. Oke, proses upload selesai. Sekarang kita coba. Apakah index.html sudah bisa diakses? Kita klik saja. Oke. Di sini terdapat URL yang dimana dokumen ataupun folder root dari bucket kita terletak. Artinya kita akan menjalankan file index.html dari folder latihan cloud, yang mana latihan cloud ini adalah sebuah bucket yang sudah kita buat tadi. Kita klik saja. Coba kita klik ya. Oke, sekarang berarti sudah berjalan nih file dari index.html. Artinya kita bisa menggunakan yang bucket tadi sebagai dokumen root untuk website statis kita. Selanjutnya ini sudah berhasil ya, index.html dengan titel latihan AWS S3. Selanjutnya kalau misal di sini kita ganti dengan error, misal muncul apa kira-kira? Error.html. Oke. Berubah ya. Titelnya 404 not found. Dengan keterangan halaman ini tidak ditemukan. Ini adalah sebuah cara simpel untuk menggunakan sebuah layanan di Amazon Web Service. Dalam hal ini adalah Simple Storage Service. Jadi simpelnya seperti itu. Berhubung di sini studi kasus saya adalah implementasi untuk pembelajaran online, di sini saya sudah mengupload sebuah bucket yang sudah saya custom, yang akan saya jadikan sebagai website statis saya ataupun dari kelompok saya dengan nama si Ellen. Karena kalau diupload baru itu cukup besar dan cukup lama, maka ini sudah saya sediakan dulu untuk si bucket root yang akan kita gunakan untuk website statis kita. Oke. Karena di sini ketika kita menggunakan sebuah library, misal ketika kita ingin membangun sebuah website statis, pasti kita akan menambahkan sebuah file CSS di situ, HTML, terus kalaupun ada PHP, terus JavaScript. Jadi setelah langkah-langkah tadi dilakukan, ada yang perlu kita ubah atau ada yang perlu kita tambahkan di menu permission. Di sini sudah terizin akses publik. Yang perlu kita ubah adalah bucket policy-nya. Artinya untuk library yang tadi itu agar semuanya bisa diakses secara publik ataupun orang yang dari luar bisa mengakses website statis kita, maka kita perlu menambahkan yang namanya bucket policy. Di sini ada panduan lengkapnya. Ketika kita lupa, misal codingan ini lupa, untuk AWS sudah menyediakan panduan default untuk penggunaan bucket policy di sini. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot mengetikkan ulang, tinggal di copy saja lalu paste di sini. Oke. Lalu di bagian yang ini cantumkan nama bucket yang sudah kita buat ataupun folder root yang kita buat. Dalam hal ini
nama bucket saya adalah CLN. Jika sudah maka save dan kembali lagi. Sebentar, akan saya cari dulu file index.html yang saya miliki, yang mana akan saya gunakan sebagai tampilan website statis dari website CLN ini. Oke, di sini ada index.html, klik saja. Oke, selanjutnya di sini sudah ada URL seperti yang latihan cloud bucket yang tadi. Ketika kita ingin melihat tampilan dari index.html yang sudah kita buat, maka tinggal kita klik saja di bagian objek URL. Jika sudah ketemu linknya, kita klik saja. Tunggu, masih loading. Oke, di sini sudah tampil sebuah halaman website statis dari CLN yang sudah kita buat tadi, yang mana CLN ini dirancang sebagai media pembelajaran yang menggunakan sistem e-learning untuk STT terpadu Nurul Fikri. Simulasinya gitu. Oke, demikian laporan ataupun demo dari implementasi Amazon Web Service dalam layanan Simple Storage Service dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.